Sallallahu Alaihi Wasallam melintasi perjalanan dakwah yang tidak mudah, penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Ada satu kondisi yang bisa kita saksikan bahwa beliau sejak lahir sudah dalam keadaan yatim. 5 tahun berikutnya sang bunda meninggal, beliau menjadi piatu. 2 tahun berikutnya kakeknya wafat, Abdul Muttalib. Lalu kemudian setelah pernikahannya dengan Khadijah, tak lama berselang pamannya yang dicintainya meninggal, Abu Talib. Belum lagi hantaman, tekanan dan jalan-jalan yang penuh dengan tekanan bagi beliau. Sehingga jalan dakwah beliau disebut oleh para ulama sebagai jalan yang tulut tariq wa kathratul awaik, penuh dengan onak dan duri, panjang mendaki dan berliku. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan ujian. Kenapa? Karena hadiahnya penuh dengan keindahan, yaitu sorga. Hidup kita juga demikian. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah bersama para sahabatnya, memang bukan untuk kekuasaan, bukan untuk harta, pangkat, dan jabatan, bukan untuk kekayaan. Bahkan sebaliknya, Rasulullah mencurahkan berbagai macam pengorbanan, harta, tenaga, pikiran, bahkan nyawa para sahabatnya ditorehkan dalam perjuangan dakwah Rasulullah. Terkisahlah bagaimana Sumayyah, bagaimana para sahabat Bilal, beliau mengalami ujian demi ujian dalam menemani dakwah Rasulullah. Pun Rasulullah merasakan hal yang sama. Diuji dengan berbagai macam kesulitan dalam aktivitas dakwah beliau. Ada sebuah perjalanan yang dijalani ini diikuti dengan penuh ketaatan dan kesetiaan oleh sahabat. Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang sahabat yang saat pertama kali memproklamirkan keislamannya dipesan oleh sang Nabi, "Ya Abu Dzar, jangan kau ceritakan keislamanmu kepada siapapun." Tetapi Abu Dzar adalah seseorang sahabat yang sangat luar biasa keberaniannya. Lalu ia kemudian keluar dari Darul Arqam dan kemudian menuju ke depan Masjidil Haram. Ia naiki 1-2 batu yang tinggi dan ia proklamirkan syahadah keislamannya. Lalu kemudian menerima pukulan bertubi-tubi. Saudaraku, Islam generasi awal merasakan pahit getir perjuangan sang Nabi. Mari kita pelajari yang terbaik dari perjalanan cerita kenabian ini. Perjalanan dakwah Rasulullah SAW bukan perjalanan dakwah yang tanpa ujian. Tidak hanya diri Rasulullah, tapi juga para sahabatnya. Bahkan Rasulullah pernah mengalami pengusiran. Bukan hanya disepelekan, bukan hanya dihina. Bahkan pernah Rasulullah suatu saat dilempari batu sampai kakinya berdarah. Bahkan Rasulullah tidak hanya dilempari batu, disiksa para sahabatnya, diusir dari kota Mekah. Bahkan Rasulullah juga mengalami berbagai macam pengusiran. Rasulullah datang ke satu kabilah untuk menawarkan, menyampaikan Islam, tapi diusir. Rasulullah juga menyampaikan ke kabilah yang lain, juga sama diusir. Tetapi Rasulullah tidak pernah surut dari semangat untuk menyampaikan risalah kemuliaan. Bahkan di tengah-tengah luar biasanya semangat Rasulullah, muncullah tawaran dari paman-pamannya. Kemudian paman-pamannya berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, apa yang sesungguhnya engkau inginkan? Jika engkau menginginkan kekuasaan, aku berikan kunci-kunci Ka'bah. Jika engkau menginginkan harta, aku kumpulkan emas-emas untukmu. Jika engkau menginginkan wanita, aku pilihkan wanita-wanita tercantik di kota ini untukmu. Tapi tinggalkanlah dakwah itu, wahai Muhammad." Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai pamanku, andaikan matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan diletakkan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan urusan ini? Niscaya tidak. Sampai dakwah ini menang atau mati, aku mati ketika mengusahakannya." Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betapa besar ujian dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini kita menikmati Islam. Sungguh nikmat yang teramat besar yang kita rasakan.